Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Raditu billahi rabbah wa bil islam hidina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Raditu billahi rabbah wa bil islam hidina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Yang kami hormati Bu Jamaah KKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan besok insya Allah kita akan masuk di 2024. Dan tidak terasa juga mungkin orang yang sudah kita kenal, handai tolan, teman-teman yang sudah bersama kita sebelumnya, saat ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih duduk di majelis ini patut bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat tersebut, marilah kita perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, dan salah satunya perbanyak bertolabul ilmi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jaga sunah-sunahnya, kita ikuti risalah-risalahnya, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dan adik-adik sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kajian keluarga Sakinah pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti kajian, yang keempat penutup, dan setelah ditutup kajian nanti akan dilanjutkan dengan gerai konsultasi. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan tersebut insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita lalui sampai siang hari nanti. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Elita dari Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المشير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخيط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir kepada Ananda Elita yang sudah membacakan ayat suci pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Maksun SHSI, ME. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian keluarga sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita.
Maka di penghujung akhir tahun 2023, sudahkah Bapak Ibu muhasabah? Sudahkah Bapak Ibu introspeksi diri? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang Ansor, Ayyul mu'min kayyis, siapa Rasul wong mukmin sing cerdas iku? Nah, niki siapa orang mukmin sing cerdas? Nabi matur, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Niki, wong cerdas itu wong sing muhasabatun nafs. Imam At-Tirmidzi menjelaskan dana nafsahu itu ai muhasabatun nafs. Wong sing mengevaluasi dirinya. 2023 ya jene ya nek ngevaluasi diri setahun itu ya wis kakean. Ngevaluasi diri itu ya paling bagus setiap hari malam hari kita diam sejenak barang 15 menit, kemudian kita mengingat pagi tadi itu kita melakukan amal apa, tadi kita memberikan manfaat atau madorot, sehingga satu hari berikutnya kemudian kita bisa memperbaiki diri. Nek wis tahun iki wis wakeh, wis ora kemutan. Tapi tetap penting supaya ada resolusi 2024 itu kita mau apa? Perintah Allah yang sudah kita lakukan tapi belum sempurna, maka dievaluasi kita sempurnakan. Itu maka ucapan Umar bin Khattab, khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasi, introspeksi sebelum kamu dihisab oleh Allah. Ya, kalau sudah dihisab oleh Allah sudah enggak ada lagi kita perbaikan. Ya, paling kita menyesal. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Maka kalau pada hari ini kita bisa hadir di majelis ini, itu pertanda Allah sayang karo awake dhewe. Sayang ngerti nek awake dhewe kakek dosane. Terus dikasih kesempatan oleh Allah supaya memperbaiki. Permintaan kita yang paling utama kepada Allah itu apa? Minta ampunannya. Itu perkara yang pokok bagi kita itu. Kenapa? Antara yang sudah Allah berikan kepada kita dengan amal yang kita kerjakan itu kita timbang itu kira-kira abot pundi? Karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan amal yang kita kerjakan itu ditimbang abot pundi? Tetap luwih akeh karunia Allah ketimbang amal kita. Maka kita mohon ampunan, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku begitu banyak nikmat karunia, tapi olehku ibadah taati kok kurang. Maka kita mohon ampunan, ya Allah, ampunilah. Ya, itu perkara pokok. Ya, jangan minta yang lain-lain dulu, minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita evaluasi, muhasabatun nafs. Termasuk kehadiran kita di sini ini. Patut kita syukuri. Karena bisa jadi kehadiran Bapak Ibu di majelis ini itu sebagai sarana datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membuat banyak sarana, entah dari pintu mana Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nek sarane mong saidi ya belum tentu. Ya, kita buat banyak sarana. Termasuk sarana kita hadir di majelis ini Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Sahalallahu tariqan ilal jannah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ya saya diminta bicara tentang keluarga sakinah. Kok tak pikir-pikir kok yo wong keluarga aku dhewe wae urung tekan sakinah. Ya. Secara umumnya kira-kira tema besarnya itu membangun kajian keluarga sakinah atau membangun keluarga utama. Maka untuk sampai kepada ini ya, keluarga sakinah atau keluarga utama ini harus ada satu langkah. Kan begitu. Ora iso ujuk-ujuk kemudian jadi keluarga sakinah atau keluarga utama. Pasti ada satu aktivitas, satu gerakan yang kita lakukan supaya lingkup yang paling kecil dari umat yaitu keluarga itu jadi ini. Apa yang kita lakukan? Dakwah keluarga. Ini tema saya, dakwah keluarga. Jadi dakwah itu tidak saja efektif menyebarkan Islam kepada masyarakat, tetapi apa? Berperan dalam mempertahankan generasi. Ada orang wis dakwah waduh tapi keluargane malah ora terurusi. Dakwah keluarga. Ya. Supaya apa? Ada pewarisan ajaran agama dari satu generasi ke generasi. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW itu sampai dampak dakwahnya itu sampai kepada kita. Itu pertama kali yang dibidik apa? Keluarga. Nabi itu dakwah pertama itu dimulai dari keluarganya. Maka muncul ada orang-orang seperti Khadijah sebagai istrinya, Ali bin Abi Thalib, ya ponakan, ada Zaid bin Sa'ad bin Harisa, ya anak angkat, ya itu lingkup yang paling kecil yang harus kita sasar dari dakwah kita. Ya kalau ada umat, ya maka komunitas yang paling kecil dari umat itu adalah keluarga. Maka ada ungkapan nek keluarga itu apik, maka masyarakatnya akan baik. Nek lingkup keluarganya sudah rusak, maka yang lebih besar itu akan lebih buruk lagi. Maka dakwah keluarga itu hal yang paling penting sebelum kita sampai kepada tema besar kita, keluarga sakinah, keluarga utama ini. Maka kita perlu memahami tentang dakwah itu apa. Ya dakwah itu kalau secara bahasa ad-du'a ila syai' wal khasu alaihi. Doa itu, dakwah itu ad-du'a. Permohonan, munajat, permintaan kepada sesuatu, atau wal khasu alaihi, memotivasi sesuatu. Misalnya di dalam satu ayat, wallahu yad'u ila darissalam, Allah menyeru, mengajak kepada ila darissalam, rumah kedamaian, rumah keselamatan. Itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah itu apa dakwah itu? Kita bisa membuat definisi berbagai macam, bisa mengambil definisi dari siapapun. Saya kutipkan definisi dari M. Nasir, ya, termasuk tokoh yang saya senangi. Ya. M. Nasir itu mendefinisikan dakwah itu apa? Usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup. Ya, pandangan dan tujuan hidup di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara media. Ya. Jadi poin pentingnya apa? Menyerukan dan menyampaikan kepada siapa objeknya? Jelas kepada individu, kepada masyarakat secara umum.
Apa yang disampaikan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Medianya berbagai macam cara. Termasuk yang paling kecil dari komunitas atau objek dakwah itu adalah level keluarga. Ya. Itu definisi dakwah. Ya, artinya mengajak atau menyuruh. Ya, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, dakwah itu bagian dari kewajiban. Maka ayat yang sering kali disampaikan oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Menjadi umat terbaik itu tidak kemudian otomatis jadi umat terbaik. Ada syaratnya. Apa? Ukhrijat linnas. Punya kesadaran sejarah. Ukhrijat linnas artinya mengeluarkan manusia. Punya kesadaran sejarah, mengubah. Itu dakwah. Dakwah itu mengubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu dakwah, mengubah, mengajak-ajak. Ya, punya kesadaran sejarah. Ya, kan nggak semua orang punya kesadaran begitu. Ada orang yang melihat di sekitarnya itu, ya, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia nggak punya kesadaran sejarah untuk mengubah piye carane anak itu bisa sekolah. Ya, maka kemudian Yai Ahmad Dahlan melahirkan panti asuhan. Itu kenapa? Ukhrijat linnas, punya kesadaran sejarah untuk mengubah masyarakat. Anak-anak sing gak iso sekolah, ya, dikasih beasiswa. Itu kesadaran sejarah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak-ajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, membebaskan manusia dari kemungkaran. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Tujuannya apa? Tu'minuna billah, agar mereka iman kepada Allah. Ya, ada tugas itu yang disebut dengan khairu ummah, umat yang terbaik itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah itu begitu. Ya, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, orang yang terpilih, syaratnya punya kesadaran sejarah. Setelah punya kesadaran sejarah itu, ada tugas yang kita lakukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tujuannya adalah tu'minuna billah, agar umat ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Maka dakwah keluarga itu juga sama, yang kita lakukan juga amar ma'ruf nahi munkar. Kita lakukan hal-hal yang dilarang di dalam keluarga, yang dilakukan itu dilakukan. Ya. Itu dakwah. Lalu keluarga itu apa? Saya kemarin cari-cari, ya, di beberapa literatur, beberapa jurnal itu, keluarga itu dalam bahasa Arab, ya, ada sinonimnya itu dengan istilah apa? Usroh atau al-ailah. Ya, terjemahannya biasanya di dalam literatur jurnal itu usroh atau ailah itu dengan family. Ya. Tetapi kalau kita cari di dalam Al-Quran, kata-kata al-usroh atau al-ailah itu ternyata artinya bukan keluarga. Artinya itu miskin. Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza wa in khiftum ailah. Ailah di sini artinya miskin. Tapi terjemahan jurnal itu untuk kajian-kajian ilmiah itu biasanya menggunakan kata usra atau ailah itu. Ya. Misalnya wa wajadaka ailang fa'aghna. Ailang itu juga artinya miskin. Maka Allah mencukupkannya. Ya. Atau kita dapati di dalam makna yang lain, family itu apa? Usroh,
pakai alif. Tapi ini juga artinya tawanan. Nah, ada lafadz keluarga dalam Al-Quran itu yang menggunakan asyirah pakai ain. Itu maknanya keluarga. Cuma di dalam tulisan-tulisan jurnal biasanya menggunakan kata-kata tadi, kata usra atau kata-kata ailah. Jarang menggunakan pakai ain. Ya. Ini berkaitan dengan keluarga di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang dakwah keluarga itu, bagaimana kita menyampaikan, menyeru kepada lingkup yang paling kecil berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan keluarga sendiri itu. Ya. Karena ini bagian dari wasilah sarana tercapainya keluarga sakinah, tercapainya keluarga yang utama tadi itu. Mengapa dakwah keluarga ini penting? Ya. Kita ini seringkali berdoa kepada Allah. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Ada dua hal. Secara internal kita minta dua. Supaya istri dan anak itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, nyenengke. Secara eksternal waja'alna lil muttaqina imama, supaya keturunan kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Ada dua hal yang ingin kita dapatkan dari doa tadi itu. Secara internal kita ingin istri dan anak kita itu jadi qurrata a'yun. Loh, ini kan butuh pelatihan ini, nggak ujuk-ujuk. Harus ada pendidikan di lingkup keluarga yang paling kecil itu. Bagaimana membentuk anak kita itu supaya manfaat bagi orang lain. Ini ada cara, ya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini dasar mengapa kemudian dakwah keluarga itu penting bagi kita. Mau doa kita itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Ya, ini alasan yang paling dasar. Termasuk Bapak Ibu, alasan mengapa dakwah keluarga itu penting. Karena menjaga keluarga itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu. Ya, para mufasir mengatakan menjaga diri itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum juga sama, memerintahkan kepada keluarga kita untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Loh, ini harus disampaikan. Ya, maka mengingatkan, ya, proses mengingatkan satu sama lain suami istri itu satu hal yang penting. Ya. Kadang wayai sholat diingatkan, karena semua orang supaya bisa menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Alasan yang lain misalnya apa? Agar keluarga kita ini tidak menjadi fitnah dan melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya dakwah keluarga. Ya. Anak itu bisa menjadi fitnah. Bahkan simbahe sing soleh wis mati wae diungkit. Lah dene putune simbahe kok simbahe sing soleh jadi tokoh agama, tokoh masyarakat wis mati puluhan tahun diungkit. Gara-gara napa?
gara-gara putune. Lah putune simbahe kok dadine kaya ngono ku coba. Fitnah Bapak Ibu. Maka harus ada dakwah, ada pendidikan di sana di keluarga itu. Ya. Terkadang juga bisa melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi saking senenge duwe anak. Gitu. Wis suwe, wis nikah, ranti anak-anak, perhatikan Allah, kemudian pas gurung duwe anak oleh ndonga iku ndep-ndep kaya ngerogo ars. Rabbi habli minas sholihin. Begitu dikasih anak lali. Sibuk dolan karo anake. Wae jamaah ora jamaah. Dia sibuk melalaikan. Maka di antara cara Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah lama menikah, enggak punya anak, lalu kemudian mendapat anak dari Hajar, okay? Dari Hajar, ya, waktu itu umurnya 90 tahun mendapatkan Nabiullah Ismail itu diuji betul Nabi Ibrahim itu, yaitu lumrah secara mana, ya? Secara manusiawi itu lumrah, wong gak duwe anak suwe begitu duwe anak terus Nabi Ibrahim juga hampir sama, diuji lewat mimpi supaya apa? Kon pindah di lembah yang tidak ada tanamannya, ya, dipindah itu, ya, itu ujian, ya. Kenapa? Ternyata bisa melalaikan. Disinilah pentingnya dakwah keluarga itu. Anak itu kalau nggak kita didik, ya, maka ya alhamdulillah beberapa tahun ini itu tingkat orang tua untuk menyekolahkan ke pesantren itu luar biasa. Ya, beberapa sekolahan misalnya Adkia ini dari misalnya 30 misalnya hampir ya 25-an, 20 itu ke pesantren. Ini penting. Ya, bagian dari pendidikan agama, penguatan akidah itu penting. Ya, supaya anak tidak menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum, ya, fitnah, ya. Harta dan anak itu bisa menjadi fitnah, jadi ujian. Maka harus ada dakwah keluarga sini. Urgensi yang lainnya apa? Supaya memberikan manfaat. Ya, kalau tidak dididik dengan baik anak itu ya tadi. Ya. Maka bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu keluarga yang manfaat. Ya, bagi masyarakat, bagi agama, bagi negara itu, maka ada proses-proses pendidikan, proses dakwah di situ itu. Dan ini yang penting. Alasan pokok kenapa kemudian ada dakwah keluarga itu supaya menuju akhir yang bahagia. Menuju akhir yang bahagia. Keluarga simbai soleh, anake soleh, putune soleh, supaya di akhir nanti kemudian kita bisa ketemu nanti ya, bersama-sama keluarga kita. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman begini. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka. Ya, nesimbai kita soleh, anak soleh, ya, maka kita akan bersama-sama masuk ke surga Aden. Istrinya soleh, ya, kemudian anak dan cucunya. Sedang malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini tujuan yang ini kita harapkan. Dakwah keluarga itu supaya akhir nanti itu wal aqibatul muttaqin itu loh. Ya, surga itu aja sampai
ya bapaknya simbahe soleh tapi anaknya malah neraka misalnya begitu. Supaya keluarga itu bisa bersama-sama ke surga. Mulai dari bapak-bapaknya, istri, anak dan cucunya itu. Ini urgensi dakwah kita. Maka harus ada satu gerakan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah keluarga itu? Aspek tauhid. Penting ini. Aspek tauhid. Pendidikan akidah. Ya, sejak dari awal dibacakan tentang rukun iman itu seperti apa. Kalau niku wong wis kadung tuku buku ya. Napa istri itu beli buku berapa itu nilainya itu hampir 2 jutaan lebih. Ya, buku tentang rukun Islam. Ya harus dibaca kan, ya. Rukun Islam dan rukun iman jadi satu nih. Harus dibaca, di setiap hari dibacakan. Ya walaupun bawa paham enggak paham, yang penting diingatkan terus. Ya, nanti ketika udah besar mesti akan bertambah lagi pengetahuannya. Tetapi sejak awal harus dikenalkan tentang bab akidah, tentang tauhid. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Yakub, Nabiullah Yakub itu mereka agamanya Yahudi. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bantahannya? Am kuntum suwadaa id khadara Yaqubal maut. Apakah kamu menyaksikan ketika Yakub itu hendak wafat? Kok menuduh bahwa Nabi Yakub itu adalah Yahudi? Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Yang diwasiatkan Nabi Yakub kepada anak itu apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Itu penting. Bapak simbahe soleh, taat beragama. Anak ayah sholat, ternyata cucunya menjadi orang yang melakukan kemusyrikan. Dipastikan betul. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa Yakub itu orang Yahudi. Dibantah oleh Allah. Apakah kamu menyaksikan ketika Yakub itu pas nazak atau pas meninggal kamu hadir? Wong pesannya saja ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Perkara akidah. Terkadang kan orang itu sekarang ini arep mati malah sing diwasiatke napa? Warisan. Harta sing kono nggo kuwe ya le. Tapi enggak pernah berpikir ya. Ya. Tentang akidah itu seperti apa? Duitnya akeh, tanah warisane akeh malah dadi musyrik, dadi ra karuan-karuan. Ya, ini wasiatnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Dimensi dakwah pertama adalah tentang akidah. Harus dikuatkan ini. Ya termasuk warga persyarikatan ya. Sampai kemudian nek lewat napa Pak Yakin jembatan isek tantin-tantin niku nggih. Biasanya kan niku ana jembatan tantin-tantin padahal ora ana apa-apa. Ya mbak-mbakan kono sing ditabrak ono ora ketok ono. Ya harus dikuatkan akidahnya. Sandaran kita itu bukan apa dan siapa. Sandaran kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ciri menjadi kekasih Allah itu kan Allah mensifati 2. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi nek Bapak Ibu pengen jadi kekasih Allah, menjadi aulia Allah hanya 2. Iman
dan takwa. Karena wong sing duwe iman dan takwa inilah wong sing ora dirasa khauf dan bersedih hati. Ana mung wani dan optimis terhadap apapun yang dia terima. Ya, optimis. Ya, ini dimensi akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang akidah, tentang tauhid. Maka disinilah bapak-bapak ini ya terus harus belajar ya supaya bisa memberikan dakwah kepada anak dan keluarga kita. Harus belajar. Dimensi yang kedua, ya, dimensi ibadah. Ya, diajari anak-anak kita sholat. Bahkan Nabi memerintahkan muru as-sobiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kecil, ya, anakmu itu untuk sholat kalau usianya sudah sampai 7 tahun. Fa idza balagha asra, nek wis sampai 10 tahun ora gelem sholat fadribuhu 'alaiha. Kon mukul itu tidak kemudian dipukul, enggak. Kasih contoh. Ngongkon anaknya sholat jamaah, bapaknya bisa ngopi kan ya. Fadribu itu artinya berikan qudwah, berikan teladan. Ya. Itu dimensi sholat. Maka diajarkan. Ya ini bocah-bocah saya bocah nggih dicontoni. Ya, kan nggak mungkin diajari bab yang tinggi-tinggi, nggak mungkin. Dicontohkan bagaimana berwudu. Maka sejak kecil hendaknya di-TPA-kan, ya, dibawa ke pembelajaran Al-Quran. Karena di sana itu masih diajarkan tentang bab-bab seperti itu. Ya, bisa pakai Iqra, bisa pakai qiraati, supaya anak-anak itu sejak kecil sudah mengenal tentang bab ibadah. Dimensi ibadah, ya, penting untuk kita dakwakan kepada keluarga kita. Tentang adab, ya, tentang adab, ya, bagaimana makan. Karena di dalam syariah itu semua hal itu diatur. Ada adabnya, ada tata caranya. Bagaimana ketika kita makan. Ya, membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan tangan kanan diambil yang paling dekat dengannya. Itu bagian dari adab, sejak kecil diajarkan. Ya. Tidak boleh dengan berdiri, bagaimana masuk ke WC. Ya, diajarkan. Ya, kita ini enggak hafal kan yo. Ya, maka terkadang orang tua itu sayang sibuk, tak sekolahkan yang TPQ wae lah. Ya enggak apa-apa. Tapi tetap saja orang tua itu harus belajar. Ini bagian dari cara kita bagaimana kemudian menumbuhkan kedirian kita, menambah wawasan kita dengan datang ke majelis-majelis ilmu. Dimensi fikir intelektual tetap diajarkan. Anak saya itu, ya, nek njaluk apa tak takoni mengapa dan kenapa. Itu ditanyakan supaya berpikir, kenapa njaluk ini, mengapa njaluk ini. Ada alasan. Ya, anak diajarkan sejak dari kecil itu ya kritis. Ya, cuma karena saking kritisnya terus takone apa-apa dadi repot. Sing repoti wong tuane. Ya, tapi tetap diajarkan. Ya, dikenalkan dengan buku-buku misalnya. Bapak-bapak itu sebulan menganggarkan untuk beli buku berapa ribu? 200.000. Alhamdulillah. Tapi dianggarkan nggih. Ya. Nek pancen ra seneng maca buku, datang saja ke majelis ilmu. Oke. Saya itu nganggarkan itu hampir sampai 1 juta setiap bulan. Ya, karena kadang saya kan beli kitab ya. Yang baca itu kan kok
kitab kan kandel-kandel, enggak, membaca itu kan kadang pertama, terakhir, kemudian tengah. Ada tata cara bagaimana membaca yang cepat itu. Ya, jadi ada tekniknya. Diajarkan sejak dari kecil itu, ya. Kemudian hal-hal yang lainnya, ya, aspek ekonomi ini kaitan dengan istri, ya, juga harus diajarkan tentang bagaimana ngelola, ya. Jadi ada beberapa dimensi di dalam proses dakwah keluarga itu. Yang pertama, yang paling pokok adalah persoalan akidah tentang tauhid. Ini harus terus kita tekankan kepada anak-anak kita, termasuk kepada istri kita. Kemudian apa enggak ada hambatan? Ya, dakwah itu jelas ada hambatan, walaupun lingkupnya keluarga. Ya, walaupun lingkupnya keluarga, yang namanya dakwah itu pasti ada hambatannya. Enggak ada kemudian sukses gitu, enggak. Selagi orang punya iman itu mesti ada ujian. Ya, selagi orang punya iman itu mesti ada ujian. Ya, justru nek imane bagus, maka ujiannya lebih besar. Ya. Nah, dalam konteks dakwah keluarga juga ada hambatannya. Kita belajar dari banyak nabi. Nabi Nuh ada tantangannya dari anak dan istrinya. Lut juga sama. Ya. Jadi ada contoh lah kira-kira nih, misalnya kita gagal dakwah keluarga itu ya wis ana contone kira-kira. Ya, kelasnya nabi. Tapi tetap saja dakwah itu bagian dari kewajiban kita. Ya, selalu ada tantangan. Ya. Nabi Ayub itu nabi yang kaya harta, ya kaya anak. Nabi Ayub itu kaya harta dan kaya anak. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya satu persatu meninggal. Ia dikasih sakit oleh Allah 18 tahun. Hartanya habis. Istrinya tetap ia menunggui. Ini kan proses dakwah ini. Bagaimana mendapati istri yang kuat, ya, bersama-sama menghadapi ujian yang diterima oleh suaminya. Itu kalau nggak ada dakwah keluarga, ya wis tinggal lungo, gitu kan. Kasus perceraian di Wonosobo itu kan tinggi, ya kan. Jadi tinggi sekali Wonosobo itu. Ya, di antara beberapa kasus tadi itu, suaminya sudah nggak bisa apa-apa, sakit, tinggal lungon TKW, ya, ning kono bojo meneh misalnya. Oh, itu banyak. Ya. Nabiullah Ayub itu punya istri, hartanya sudah habis karena ngobati tadi itu. Anaknya satu persatu meninggal. Sampai istrinya itu bilang begini, ya, kenapa engkau tidak minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Loh, nabi loh. Pasti doanya dikabulkan. Tetapi Nabi Ayub enggak mau minta. Nabi Ayub baru minta itu ketika apa? Rambutnya istrinya itu dijual. Mendapat yang demikian itu kemudian ia minta kepada Allah. Sederhana saja sembuhnya. Kon ngedruk tanah, kemudian metu banyu, lalu kon go mandi. Tapi poin pentingnya dari kisah itu apa? Pendidikan terhadap istri itu penting. Ya, aja pas enak etok, kira-kira gitu, nggih. Pas bojone sik seger-segere duwite akeh, ya kan? Begitu bojone wis ora iso kerja, sakit-sakitan, ya tinggal lunga misalnya gitu. Itu kalau nggak dilakukan dakwah di level yang paling kecil keluarga, maka kisah Nabi Ayub ini menjadi nggak ada gunanya bagi kita. Ini pelajaran tentang dakwah keluarga itu itu bersama-sama mengarungi kebaikan, mengarungi kebahagiaan, susah yo bareng-bareng. Itu istri Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya, tantangannya itu di situ itu.
Kita belajar lagi kepada Nabi Yakub. Nabiullah Yakub itu putranya Nabi Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nabi Ismail yang di Marab, ya, yang kemudian menurunkan Rasulullah. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, kemudian punya anak 12. 12 ini 12 yang kemudian menjadi suku, Isna Asrota Ainan. Jadi ketika Nabi Musa memukul tongkatnya, ya, memukul batu, lalu kemudian memancar Fanfajarat minusnata asrota aina, memancar 12 mata air. 12 mata air itu 12 suku, yang suku itu masing-masing dipegang oleh anak-anaknya. Ya, itu juga nggak gampang. Masing-masing anak Nabi Yakub, diantaranya ada nama Nabi Yusuf dan Bunyamin, yang terkenal itu di situ itu. Ada Yahuda dan macam-macamnya itu, yang itu ada di Israel, Palestina, yang lainnya Nabi Ismail itu di Arab. Satu sama lain itu saling iri. Ya, anaknya Nabi Yakub yang 12 itu satu sama lain saling iri. Merasa bapaknya itu hanya condong kepada Nabiullah Yusuf. Iri, dibuat rekayasa dan macam-macamnya. Itu tantangan dakwah keluarga. Para nabi-nabi dulu itu sudah memberikan contoh yang terbaik, tinggal kita mau belajar kepada mereka. Apa poin pentingnya? Walaupun dakwah di level yang paling kecil, lingkup keluarga itu ya tidak kemudian lenggang kangkung saja, enggak. Ada tantangannya. Apa meneh dakwah di masyarakat. Ya, apalagi dakwahnya di masyarakat, tantangannya lebih besar lagi. Ya kan? Tantangannya lebih besar lagi. Wong lingkup keluarga yang paling itu aja begitu besarnya tantangannya itu. Kemudian dakwah keluarga itu ya kita lakukan itu bagian dari syiar. Maka harus ada, ya, kalau di Wonosobo itu ada istilah apa nggih? Senja keluarga. Ya, senja keluarga. Ya, jam 6 itu maghrib itu TV dimatikan. Maka sudah ada kegiatan-kegiatan dilakukan. Ya, ada simaan ngaji dengan keluarga gantian. Itu harus kita lakukan. Ya, gantian ngajinya, tidak bersama-sama. Supaya ada yang menyimak, ada yang membenarkan kalau salah. Supaya satu sama lain saling mendapatkan pahala, yang satunya mendapatkan rahmat. Coba kalau ngajinya bareng-bareng, ya, gantian 2 ayat disimak, ya, supaya masing-masing mendapatkan pahala setiap satu hurufnya, yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Jangan bareng-bareng, nek bareng-bareng sing salah ra iso sing bener ki. Kita buat syiar di lingkup keluarga kita. Syiar, ya, ada membaca Quran, ya, itu bagian dari syiar, ya. Yang kedua apa? Dan ini yang paling penting, adanya qudwah, ya, dari orang tua, ya. Jadi anak itu akan nyontoh, ya, kepada orang tuanya. Ya, mau melakukan apapun dia mencontoh. Ya. Maka menjadikan qudwah bagi keluarga itu sungguh berat. Harus terus belajar. Ya. Ya jenenge orang itu kadang kesel, ya. Napa? Dari kerja tiba-tiba wis adzan, lagi lugu. Itu kalau kemudian nuruti itu, ya anakku yang ayah wae ora salat kayak gitu. Yang ayah wae enggak salat jamaah. Kongkon-kongkon anaknya jamaah. Tapi harus dilakukan itu. Karena anak itu nyontoh, ya. Qudwah itu penting. Ya, memberi teladan.
Yang ketiga apa? Ada keterbukaan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada keterbukaan. Ya, tidak kemudian karena menjadi orang tua lalu kemudian harus ini, harus itu, tidak. Tadi ada pertanyaan mengapa, kenapa. Ya, kalau nggak boleh dijelaskan ini. Ya, itu penting, ada keterbukaan. Termasuk dengan istri. Harus ada keterbukaan. Ya. Nek gajine saiki ya ngomong saiki, aja kemudian ngomong gajine akeh. Istrinya jaluk macam-macam dituruti, wae kemudian akhirnya fraud. Ya, jadi terbukaan dalam bab gaji, dalam bab semuanya. Terkadang misalnya begini, seringkali ada masalah si laki-laki ini masih punya orang tua. Ya. Yang gajinya juga sebagian untuk orang tuanya. Dia nggak terbuka dengan istrinya. Jadi masalah. Padahal juga bagian dari kewajiban anak kepada orang tua. Ini butuh keterbukaan. Ya. Itu saya seringkali mendapati beberapa pertanyaan atau semacam nopo nggih. Ya curhatan, terus itu gimana? Ya. Bahwa anak laki-laki itu miliknya orang tua, milik ibunya. Itu anak laki-laki. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, ya anak laki-laki itu milik ibunya. Ya, jadi kalau ibunya itu meminta, ya sesuatu yang dimiliki anaknya itu ya sebagai seorang istri harus menyampaikan. Ya. Maka disinilah keterbukaan itu. Ya, saya seringkali mendapati begitu. Ya, karena suaminya enggak terbuka, ada gajinya diberikan kepada ibunya, kok diberikan kepada ibunya banyak. Ini persoalan komunikasi saja. Kemudian hal yang lain, ya dakwah keluarga itu adalah mahabbah, ada rasa kecintaan kita, dan itulah tujuan. Ya, di antara ayat yang seringkali disampaikan orang yang khutbah nikah itu, ya surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya, sakinah itu lembaganya. Sakinah itu lembaga, institusi perkawinannya. Mawaddah itu cinta kasih yang muncul sebelum orang menikah. Laki-laki senang kepada perempuan. Itu mawaddah. Ya. Jadi ini laki-laki senang kepada laki ya bukan mawaddah, itu penyimpangan. Ya, penyimpangan. Jadi mawaddah itu lahir dorongan yang lahir kepada lawan jenisnya. Ya. Rahmah itu terjadi ketika orang sudah menikah. Ketika wis tuwa, ya wis tuwa kan mungkin hubungannya kan sudah tidak pada saat muda. Maka yang lahir itu adalah rasa rahmanya itu. Maka mawaddah itu bagian dari karakteristik dakwah keluarga kita. Ya, dua hal ini, mawaddah wa rahmah itu tidak akan lahir jika tidak berada di dalam institusi pernikahan. Ya, jadi kalau kita ingin melahirkan sakinah, maka akan melahirkan itu. Ya, mawaddah wa rahmah inilah lahir karena institusi pernikahan itu. Jadi kalau kita ingin mawaddah wa rahmah ya harus menikah dulu. Ya. Ya, tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang melanggar agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita untuk mencapai keluarga sakinah. Sebagai tema besar nama kajian kita, kajian keluarga sakinah atau keluarga utama itu harus diikhtiari. Ya, harus diupayakan, harus diusahakan, tidak ujuk-ujuk kemudian kita menjadi
keluarga utama keluarga sakinah. Di antara perkara yang harus kita ikhtari adalah dengan dakwah keluarga. Itu komunitas atau lingkup yang paling kecil dari umat, yaitu keluarga. Kalau keluarganya sudah baik, maka masyarakatnya, negaranya itu akan baik. Kalau keluarganya sudah rusak, maka masyarakat, negara itu juga akan rusak. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir, kami ucapkan kepada Ustadz Ma'sun yang sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap insan, setiap muslim laki-laki dan perempuan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, balighul anni walau ayah, sampaikan dariku meski satu ayat. Marilah kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat pada kemungkaran, dan sampaikan risalah Nabi Al-Quran walau hanya satu ayat yang kita tahu. Dari mana kita mulai berdakwah? Dari diri kita sendiri, individu, masyarakat, dan salah satunya yang paling utama adalah dakwah dalam keluarga, agar keluarga kita terhindar dari neraka dan keluarga kita tidak menjadi fitnah di kehidupan dunia dan di akhirat. Demikian kajian keluarga sakinah pada hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.